karena itu saat saya baru desain. Oh, sampai segitunya. Film-film kadang Hollywood itu lebih banyak juga sindiran ke polisinya mereka. Kayaknya mereka tuh film apa aja ditonton loh. Sampai film horor pun ditonton loh. Saya bingung gitu. Belajar apa dari film horor gitu. Iya. Itu berarti harus baca bukunya dan harus nonton filmnya. Knowledge management itu kan dari tacit ke eksplisit ya. Betul. Tunggu ya, saya sebentar lagi selesai. Lagi ngapain? Ini apa namanya, bikin biasa. Kita kan penggemar film, no? Tapi rasanya tuh kalau film bagus terus cuman berlewat begitu saja tuh kok eman-eman gitu ya, sayang gitu loh. Jadi saya tuh merasa harus melakukan sesuatu, Saya lepas. preserving something gitu. Ini ternyata usia nggak bohong. Kenapa? Nih. Kalau Saya bikin nih. Nih, saya bikin macam-macam ini. Kan film karena kan film apa ya? Film yang bagus itu kan film yang berbicara dengan kita gitu kan. Nah, itulah poinnya gitu. Bagaimana sih kita tuh melihat apa yang sedang dibicarakan oleh si film itu kan. ini Sebenarnya, padahal ini kan juga hobi nonton, baik coba film apa yang pada nih berkesan, yang ada apa namanya value atau point of learning gitu ya, yang terus knowing inside your mind. Kalau saya tuh film itu sebenarnya banyak sih film. Cuman saya yang paling saya rasa berkesan itu film tapi filmnya cheesy sih. Waktu itu pernah diangkat sama siapa itu namanya, ibu siapa ya itu ya, dari KPP kalau nggak salah itu, waktu di Sharing Love itu. The Devil Wears Prada. Devil Wears Prada ya. Itu film tahun berapa ya? Kalau nggak salah 2006. Kenapa saya ingat? Karena waktu itu saya di Solo. Dan itu saat-saat ya itu related sama kenapa saya bilang Berkesan. Kenapa kesannya apa dari film itu apa? Karena itu saat saya baru desain. Sampai segitunya. Jadi pada saat itu sedang resign, terus sedang ingin resign. Sedang mau resign. Kenapa kok mau resign? Kalau saya ngomong nanti tahu deh kenapa alasannya, karena orangnya pasti masih ada. Intinya waktu itu Jangan-jangan nonton pula ya ntar ya. Ya, saya waktu itu ngerasain ini sih, namanya umur 26 ya. Akhir itu saya ngerasa maksudnya masa sih saya nggak bisa nyari kerjaan dan itu di luar sini, paling nggak di Papua lah. Nah, jadi waktu itu saya ya yang ngelihat lokasi kerja, melihat sempat juga saya mau dapat tawaran di tempat lain ya, jadi kompetitornya Pama lah gitu. Nah terus apa hubungannya situasi itu dengan si Devil Wears Prada? Karena apa? Ada satu statementnya si siapa itu ya, yang Stanley Tucci itu ya. Nigel. Dan waktu itu Andrea itu begitu capek disuruh kesana kemari sama situ Devil Wears Prada itu karakternya itu si Dragon Lady-nya itu Miranda Priestly. Kemudian si Meryl Streep kan? Ya, Andrea Sachs, Andy sama Nigel. Sama Emily itu udah ini ya. Kayak itu sih. Cuma itu ya itu menurut saya sih nggak gitu. Tapi tiga itulah. Jadi bagaimana si
Andy ini sama Miranda ini pokoknya di treat kayak treat like shit lah ya. Ini nggak ada hubungan sama kerjaan, padahal dia second assistant ya. Dia itu second assistantnya si Miranda Priestley. Nah, itu tadi ini udah ngerjain ini itu tetap aja kok kayaknya nggak dipuji, nggak dihargai gitu tuh. Itu berarti gini ya, nggak ada bagus nggak dipuji, jelek dicaci maki. Betul, iya betul. Terus Itu kayaknya saya tuh ngerasain, saya merasa seperti itu waktu itu ya. Waktu itu, ini menurut saya. But I'm not saying that. ya boleh dong. Ya kan saya nggak ngomong waktu itu salah bagus atau apa gitu kan. Cuman ada satu waktu itu sempat ada case lah ya. Sempat ada case di mana ada masalah gitu kan. Saya ada masalah lah gitu kan. Dan saya whistleblower. Dan tapi saya kok dianggap apa namanya kelolosan ya ini nih, saya jadi pikir juga. Nah kalau misalkan saya nggak ngomong terus habis itu jadi masalah gede, saya juga pasti kena kan. Tapi saya ngomong, saya kok malah dimarahin juga. Jadi apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi waktu itu saya minta adalah ini sampai akhirnya itu related sama adegan itu. Jadi waktu si Andy itu whining lah ini dan dia tuh ngerasa saya jadi ngerasa kayak aku gitu kan. Terus dia curhat sama si Nigel itu kan, dan dia wake up 6 kan. 6 itu kan wake up 6 ya. Ukuran bajunya dia itu kan. Jadi you're not, kamu cuman apa, kalau saya lupa adegan apa dialog, kamu udah berusaha, you're just whining. Iya, jadi kamu nggak berusaha, bahwa saya nggak sombong, saya udah ngelakuin ini, saya ngelakuin ini gitu kan. Kok nggak dihargai sih ya? Kan sih dia bilang nih, kamu nggak bisa kan cuman ngeluh aja, whining. Makanya saya mikir, oh iya ya. Jadi saya selalu cuman ngeluh bahwa I'm not trying harder, bahwa saya mungkin bisa lebih seperti itu. Ini menurut saya. Jadi terinspirasi dengan kondisi pada saat itu gitu ya. Itu karena andegan itu. Itu menurut saya. Iya. Tapi memang bisa diiriin sih, apa namanya, Devil Wears Prada itu memang sebetulnya suatu film yang cukup bagus ditonton untuk teman-teman yang masih muda-muda, yang baru awal-awalnya mengejar karir loh. Apa namanya, sabarlah gitu. Yang penting tuh kerja keras, kerja cerdas. Bukan hanya kerja cerdas ya, tapi kerja kerasnya juga ada gitu. Karena memang masih di awal-awal emang yang kerja keras kan. Kerja keras dan cerdas, nah nanti itu kan hasilnya tuh kan seharusnya sih akan mengikuti gitu kan. Jadi nggak usah banyak mengeluh, nggak usah banyak komplain, nggak usah banyak apa melo-melo atau apa gitulah. Menurut saya sih gitu. Makanya kan saya itu sebenarnya kan ini Mbak, suka nonton. Apalagi dulu itu karena saya di seorang yang belum ada tahun 2006 itu belum ada XX1, belum ada Netflix. Channel sih bisa sekarang pun kayaknya belum ada. Nah, tapi waktu itu ada ini apa namanya, kayak rental VCD. Zaman dulu VCD ya. Iya mas, sama kayak ini. Iya ini VCD. Jadi dulu zaman dulu tuh ada rental VCD itu namanya Video Easy. Easy. Kan saya dulu juga member itu. Jadi saya itu sampai ngumpulin member, jadi member, ngumpulin poin. Itu sudah nonton aja terus waktu itu. Jadi iya, hiburan di Sorong apalah, ini nggak ada. Ya sudah, itu nonton film lah. Dan waktu itu saya masih idealis lah, bahwa itu hak cipta orang gitu kan. Hak cipta orang, saya kalau misalkan nggak bisa nonton, nggak ada bioskop ya, paling nggak sewa DVD originalnya, atau juga pasti dia juga bayar lisensi kan. Iya. Original pasti bayar pajaknya kan memang kan. Sampai saya itu berubah, sampai saya ketemu dengan seorang. Nggak, ya kita tidak usah sebut namanya. Nggak usah sebut namanya. itu Your Highness. Itu yang menyadarkan saya bahwa
itu kamu cuma memperkaya Hollywood aja gitu kan. Oh oke, siapa gitu kan. Akhirnya ya begitulah. Pada akhirnya ya sudah, kalau misalkan film Indonesia ya belilah DVD-nya atau nonton di bioskop lah atau apa saat itu. Tapi ya sekarang sih ya sudah ada Netflix, ada ini ya sudah ya tinggal streaming aja lah. Itu kalau film lain, kan di Devil Wears Prada tuh, ada nggak film lain yang berbicara gitu pada pada? Sebenarnya sih Pak, kalau saya itu ini sih Mbak, apa namanya? Apa tuh? Bukan Tapi ini bukan hanya film terbatas pada film Hollywood kan? Ada film-film produksi misalnya dari India, dari Bollywood, film Bollywood kan ada juga tuh yang berbicara pada kita tuh. Kalau saya paling suka itu Apa? PK. Oh iya. Meskipun isu yang di rusuh agak sensitif ya. itu Kalau di sini agak sensitif. itu isu yang di dan itu luar biasa, dan saya setuju dengan statementnya si PK saat itu. Iya. Sebenarnya itu apa statementnya Rajkumar Hirani ya? Iya, kan ada dua tentang sebenarnya. itu biasa. Nah itu ide yang sangat gila. Tapi apa kalau kita mau merenung, mau jujur, itu benar. Itu ada benar. Enak. Iya, kalau film India itu PK, Three Idiots, nonton dong Three Idiots dong. Kemudian Tari Zamin Par ya. satu lagi Yang tentang itu ya, Tari Zamin Par itu yang tentang anak autis berkebutuhan apa namanya? Tapi dia punya something, tapi dia punya ide atau art ya. Yes, apa gitu. ada sekarang itu Danggal. Oh Danggal Itu banyak yang apa bulat wanita. Iya. Lu itu bagus itu kan Islamic story ya. Cuman yang saya heran itu kalau ngomong film untuk yang saya lihat, saya bedakan ya, antara film luar dengan film Indonesia itu. Saya lihat kalau film luar itu menyampaikan sesuatu itu, Cara menyampaikan pesannya itu tersirat. Oh, jadi enggak terlalu kasar gitu ya. Oh, jadi Tidak hard selling. kalau misalkan kalau film Indonesia itu, saya ngeliatnya gini Mbak, ada satu orang itu pesannya itu udah jahat banget gitu kan. Karena ada yang baik banget. Dan ada misalkan film inspirasi, tapi ada satu orang yang sok dewasa, bijaksana lah, atau saya bilang hello, ini anak umur segini apa sih yang lu tahu gitu kan. Ya contohnya ya kayak apa ya, Turnya terlalu hitam putih gitu kayaknya. saya nggak ngomongin itu ya, saya sebut nama taruhlah Laskar Pelangi, anak umur 13 tahun lah itu, emang bisa nggak sih lu punya gitu kan. I'm not saying that there's an extraordinary people gitu kan, in his teenage year already have a big dream. Tapi itu kayaknya terlalu apa ya, masa sih gitu kan, ada yang sampai segitu kayaknya nggak. Apalagi kan saya bandingin dengan diri saya itu, teman-teman saya tuh waktu 13 tahun waktu itu eventnya yang dia nomor 1 di kelasnya aja, itu kayaknya nggak juga pemikiran sampai segitunya gitu. Saya ini bedanya film Indonesia itu kayaknya bener sama terlalu hard selling, ngomong buat value-nya itu benar-benar disampaikan di antara ini gitu loh. Jadi karena ngomongnya seperti itu, jadi saya ngeliat wah apa sih gitu. Sama kalau misalkan Jadi terasa kayak terlalu menggurui gitu ya. betul terlalu itu yang saya kadang-kadang melihat bahwa kok begini sih gitu. Ini menurut saya bedanya antara film Indonesia dengan film luar loh. Even makanya yang saya lihat Bollywood itu menurut saya sudah improve loh gitu. Dan dulu itu pernah lah saya tuh dikasih referensi film sama Your Highness itu. Film itu film India. Film itu ceritanya tentang perangnya Indo-Pakistan War. Saya lupa tahun berapa. Di mana itu dianggap bahwa itu adalah perang agama antara Hindu dan Islam. Pakistan wakil Islam, India wakil Indian. Dan ternyata di situ itu
yang di Pakistan itu adalah orang prajurit Pakistan beragama Hindu, dan yang di India prajurit India beragama Islam. Jadi itu apa ya? Itu menurut saya itu sebuah ironi ya. Mungkin bukan ironi, tapi orang mungkin situasi itu tuh kan muncul karena mungkin di framing ya. Karena ini kan kita ngomong politik kan. Kalau kita ngomong politik itu pasti anything can happen gitu kan. Mungkin di framing bahwa oh ya ini adalah perang agama ini kan. Tapi memang filmnya itu kemudian membuat kita tuh tersadar bahwa sebetulnya ini enggak loh, ini bukan perang agama, ya perang aja. Ini mau itu hanya antara orang-orang yang orang yang memang memperbutkan dua hal ya, sama hanya anak kecil yang memperbutkan permen, which is itu terjadi saat ini ya, Kashmir lah atau apa seperti itu menurut saya. Jadi banyak hal-hal yang menarik yang saya banyak nonton saya banyak tahu itu dari film. Justru terlepas bahwa kadang-kadang ini filmnya sampah atau apa sih, itu sih kalau saya. Kalau film ini dari kan Bollywood film apa lagi ya yang mazhab besar itu ya, Hong Kong film dari China. Saya kalau China itu apa ya? Kalau saya punya film dari China ya, saya punya film dari China itu yang saya suka sampai sekarang ya adalah Not One Less. Not One Less itu tidak boleh satu pun yang kurang kan. Nah itu bagi saya film itu suatu apa ya, orang tuh belajar untuk bertanggung jawab. Jadi ceritanya itu ada suatu desa kecil, itu itu masa-masa Cina masih awal-awal selesai revolusi kebudayaannya. Itu kan banyak daerah-daerah mereka yang miskin. Nah itu ada satu desa miskin gitu, itu hanya ada satu sekolah desa dengan satu orang guru desa. Nah pada suatu hari si guru desa ini mau cuti. Dia mau cuti, cuma saya lupa ya, saya nontonnya udah lama banget soalnya. Dia cutinya berapa lama, kalau nggak salah sebulan. Nah karena sebulan dia mau cari pengganti. Nah adalah salah satu gadis dari desa itu yang dia gadis remaja lah ya, dikisahkan tuh umurnya sekitar 15-an gitu. Namanya kalau nggak salah Wei Minze. Nah si Wei Minze ini dia udah bisa baca tulis. Jadi dia diminta untuk menggantikan si guru ini sana. Terus tugasmu tuh hanya satu, yaitu menyalin dari buku-buku pelajaran ini ke papan tulis dan membuat murid-murid menyalin tulisan itu dari papan tulis itu. Tanggung jawabmu itu hanya 2. 1, karena desa ini miskin, kapur tulis itu mahal. Jadi kamu nggak boleh boros kapur tulis. Yang kedua, karena desa ini miskin, mereka punya kecenderungan untuk menjual anaknya. Kan zaman dulu biasanya di sana itu ya, anaknya dijual jadi budak anak-anak, kan, jadi pekerja anak-anak. Nanti si orang tuanya dapat duit dengan begitu. Tugasmu dan di desa itu rupanya banyak kali terjadi kasus seperti itu. Orang tua menjual anaknya. Jadi tanggung jawab yang kedua adalah tolong jaga supaya tidak ada satu bocah pun yang berkurang. Not one less. Itu. Nah, dilarang ternyata ketika si guru itu sudah pergi, dia ini salah satu muridnya dia yang paling nakal itu dijual sama orang tuanya ke desa 11. Panik kan dia, padahal kan saya nggak boleh kurang kan. Nah, dia tuh dengan all effort dibelain, dia tuh jalan kaki karena dia nggak punya duit untuk naik kendaraan umum. Dia jalan kaki dari desanya untuk menuju ke desa sebelah itu. Sebenarnya bukan desa lah ya, kota yang lebih besar lah. Di kota yang lebih besar nyariin si bocah ini. Gitu. Jadi dia nyariin ya pokoknya dilalah ya, karena namanya juga film ya, cerita lewat satu lika-liku akhirnya mereka ketemu. Sehingga dia bisa pulang, dia pulang tuh dengan kepala tegak gitu. Jadi dia ketika menemui si biru desa tadi itu tidak ada yang berkurang loh gitu. Jadi saya sudah melaksanakan tugas saya. Itu lah keren film. Mungkin kalau saya lebih tetap bintang besar itu. Nah, saya tuh mungkin nggak tertariknya film kantor atau Mandarin ya, karena saya nggak bisa bahasanya. Kalau Mbak kan bisa Mandarin. Saya nggak terlalu itu. Tapi waktu itu saya pernah nonton cerita All Quiet in Western 4. Tapi saya nontonnya di Netflix. Itu
ceritanya bagaimana awal Perang Dunia Pertama kan. Bagaimana waktu itu Jerman kan masih kekaisaran lah ya. Si apa ya waktu itu istilahnya, dia masih kekaisaran. Itu orang itu berangkat perang maunya semua daftar dengan segala nasionalismenya dia. Ternyata begitu perang belum apa-apa, entah temannya mati lah, dan ternyata perang itu tidak sepatriotis dan seideal apa yang disampaikan di teks gitu. Makanya itu yang saya suka, dan hampir semua ya karena saya juga suka yang film action ya Pak ya. Jadi saya suka film yang ada tembak-tembakannya, dan kalau menurut saya film perang atau apa, saya itu banyak belajar banyak nonton itu ya, yang paling nggak ya bisa saya lihat dan strategi perang atau apa kayak gitu. Itu termasuk salah satu yang menurut saya sih yes, All Quiet in Western Front itu salah satu. Kemudian sebenarnya kalau saya cermati itu film-film kadang Hollywood itu lebih banyak juga sindiran ke polisinya mereka, ke kebijakannya mereka, kayak ngirim orang jauh ke sana untuk meninggal, untuk mati gitu, ya kan, for nothing gitu ya. Itu yang saya banyak tonton film itu seperti itu kalau saya lihat. Ya itulah makanya memang kita tuh bisa belajar banyak gitu ya dari film itu emang. Apalagi film yang bagus ya, film yang jelek aja ternyata kita masih bisa kok. Cuman satu tetap bisa itu kan. Cuman gini, yang tadi saya tokoh yang saya sampaikan tadi itu, Your Highness itu, pada akhirnya saya jadi setiap nonton film sekarang saya pasti lihat apa skornya, nilai dari kritikus gitu ya. Sinematografi. Ini saya lihat posisinya tuh gini bagaimana ya. Dulu saya tidak peduli begitu, tapi sekarang kalau ngomong nilai dari kritikus sih enggak juga ya Pak. Kadang-kadang selera juga soalnya. Nonton aja. Iya. Tapi kalau ngomongin sinematografi itu lain cerita. Kalau kalau sinematografinya itu kadang-kadang kan mata itu perlu dimanjakan. Jadi kalau saya itu ngelihat film itu dulu cuma sekedar film bagus lah apa. Sekarang saya mikir ini film bagus ya, sinematografinya, gear-nya gitu kan. Saya tuh nonton termasuk angle-nya gitu kan. Orang saya cek dulu nggak suka drakor, sekarang jadi suka drakor. Enggak juga. Sedikit suka. Sedikit suka. Jadi sama nonton film 1917. Kalau dulu saya dulu itu saya nggak terlalu tahu ini sutradaranya siapa sih gitu ya. Ini kan lebih yang main siapa, aktornya siapa lah ya. Orang biasanya lebih lihat aktor aktrisnya. Terus sutradaranya siapa. Sekarang sejak saya bergaul dengan Your Highness, saya jadi mulai ngeliat iya ya, ini Stanley Kubrick gitu, ini Oliver Stone gitu kan, gayanya seperti apa kan, terus Michael Bay itu seperti gimana gitu kan. Kemudian jadi berarti Pak Dadi udah mulai punya dong sutradara favorit gitu siapa? Favorit? Tiga nama. Siapa? Kalau saya itu sutradaranya, kalau saya ini, aduh saya kok jadi lupa ya. Itu loh Mbak. Martin Scorsese? Enggak Martin Ford Coppola. Sih, Pulp Fiction ya. Kill Bill atau Martin Scorsese? Coppola. Saya suka ada The Godfather. Iya, bukan. Film yang action sih saya suka Michael Bay karena begitu banyak ledakan. Kalau Michael Bay itu film biasa itu bisa jadi luar biasa karena banyak ledakan. Itu kalau tapi kalau misalkan itu saya James Cameron. James Cameron tuh Titanic ya? Iya. Titanic. Sama siapa itu istrinya itu siapa?
karena dia ada satu film yang saya suka, Hurt Locker itu. Oh nggak tahu saya. Itu istrinya itu saya suka itu, Hurt Locker. Kalau saya ya, so yang lain-lain apa ya, saya sih masih belum bisa menangkap yang mulia melihat ya ini. Buat saya sudah bisa. Tapi kalau ngomong favorit sih, Naruto itu saya lengkapnya itu lupa saya. Naruto. Iya. Oh iya. Itu gara-gara yang mulia juga. Emang Kalau ini film-film itu kan dari tadi kan kita film-film yang ya memang memotret situasi sosial atau misalnya punya sejarah atau apa itu. kalau film Indonesia. Udah, kalau saya tuh ini, Pandani suka nggak kalau film itu diadaptasi dari suatu buku? Suka. Buku misalnya tadi gara-gara kita ngomong Coppola tadi saya kan jadi ingat ya The Godfather itu kan diadaptasi dari bukunya si Mario Puzo ya. Mario Puzo itu, nah itu kan cakep tuh filmnya. Kita juga bisa belajar banyak dari situ gitu kan, baik dari novelnya maupun dari si filmnya gitu kan. Dan kayak filmnya siapa namanya, itu tadi The Lord of the Rings, Peter Jackson itu kan, termasuk adaptasinya Harry Potter itu kan semua dari buku tuh. Nah itu kalau menurut Pak Dani gimana film-film dari buku? Bagus sih, dua-duanya film aja sih. Tapi suka kalau adaptasi dari buku itu suka. Kalau saya sih gini, tantangan terberat orang itu untuk mengadaptasi novel ke layar lebar ataupun visual itu adalah bagaimana mewujudkan imajinasi pembaca novel. Iya. Itu sebenarnya termasuk si Devil Wears Prada itu kan novel juga ya, dari usia kabel sampai tuh nggak baca novelnya, nonton novel baca film. Tapi kalau Harry Potter, karena saya baca novelnya sama nonton filmnya saya oh ya, meskipun mungkin ada adegan yang mungkin di skip ya langsung fast forward. Ya masalahnya novel segini itu tadi jadinya kayak Lord of the Ring tuh sama ini Lord of the Ring. Saya suka banget. Kalau Harry Potter kan bukunya memang 7 gitu kan, jadi adaptasi menjadi 8 film. Tapi Lord of the Ring itu kan bukunya siji, bukunya 1 chapter jadi 3 film, hanya supaya dia mirip ini jalan nggak beda jauh sama bukunya kan. Jalan sudah itu keren itu ya. Itu keren, saya suka, saya kolosal. Iya, itu hebat, itu layak lah dia menang Oscar tuh layak. Oh, ada satu lagi film yang saya suka adaptasi dari novel. Saya baca novelnya dan ketika difilmkan saya tetap suka karena visualisasi dari apa yang saya baca itu cukup berhasil menurut saya. Itu Memoirs of a Geisha. Oh iya. Ya, itu keren itu. Iya, keren itu, bagus lah itu. Apa namanya, gambarnya bagus. Meskipun nggak umum. Kenapa? Ya maksudnya gini, itu kan mencerita pemahaman saya. Namanya Geisha itu kan identik dengan wanita penghibur ya. Itu berarti harus baca bukunya dan harus nonton filmnya. Nah, itu maksud saya dulu. Memoirs of a Geisha. Ini kan tapi setelah tahu ternyata Geisha itu bukan seperti itu. Ya, itu sih. Justru dari novel itu dan dari filmnya itulah saya bisa ngerti bahwa ternyata Geisha itu sendiri artinya artis, ya, seniman, ya, bukan wanita penghibur loh Bu. Iya ini. Saya juga tahu. Iya, itu keren itu juga. Dan aktingnya Chang-si, Michelle Yeoh itu dia sayangnya di situ. Kenapa bukan orang Jepang? Itu saya ibaratnya ditambah whitewashing. Jadi kan kadang-kadang. Tapi bukan whitewashing lah. Iya. Masih sama-sama orang Asia lah. Ya tapi mestinya kan ya kalau misalkan cari orang Jepang asli. Iya. Kadang Hollywood suka begitu sih. Iya, masalahnya kan dia udah top gitu ya. Tapi ya itulah ya. Anyway, memang film tuh banyak banget yang bisa kita baca. Satu lagi itu ya, saya tiba-tiba ingat, saya selalu suka nonton dan meskipun udah di rerun beberapa kali di TV kabel segala macam ya, saya tetap suka dan saya nggak pernah bosan nontonnya itu film Troy. Wah itu keren banget. Apapun kata kritikus katanya ini nggak sama lah sama di Iliadnya atau apa, atau karena si Wolfgang Petersennya itu terlalu Jerman minded gitu ya, sehingga Helen of Troy-nya itu diperankan oleh orang Jerman juga yang tidak terlalu cantik gitu kan.
Tapi bagi saya tuh film Troy itu tuh drama of leadership. Meskipun dulu itu, kalau saya tuh dulu waktu kecil itu memang Troy itu sebenarnya Waktu kecil. bukan. Waktu kecil itu saya baca Oh, novelnya Troy. Apa dilihat bukan? tentang Troy ya. Itu kan epos ya. Sebetulnya novel aslinya kan judulnya The Iliad. Karena Homer. Sebenarnya kan yang jadi tokoh utama itu bukan Achilles kan. Bukan. Saya dulu ngomongnya Achilles. Iya. Bukan Achilles itu. Tapi Homer ya. Troy itu kenapa yang disorot itu justru Achillesnya gitu. Kenapa justru bukan Odysseus, nolong Agamemnon. Nah itu yang Mungkin karena Brad Pitt-nya kali ya. iya, dan Agamemnon itu ya. Tapi kalau misalkan yang saya baca waktu itu Paris sih. Ada 3 dewa. Dewa perempuan soalnya. Waktu itu Pallas Athena, Ya. kemudian Aphrodite. Aphrodite sama menurut siapa ya? Hera baik. Biasanya Hera yang suka ngerewu itu Hera ini. Hera kalau nggak salah ya. Gitu. Oh iya ya Hera, Pallas Athena, Aphrodite. Itu Berantem. ngaku bahwa saya ini orang cantik loh. Oh, rebutan aku siapa yang paling cantik. Gitu kan. Jadi ngomong bahwa waktu itu dipilih siapa curinya nih? Adalah Paris. Paris. Jadi Paris itu ini kamu kalau pilih aku nanti aku kasih kamu wanita tercantik. Terus kalau itu kata Aphrodite. Kemudian kata Pallas Athena, kamu kalau pilih aku akan berikan kamu ketampanan dan kekuatan. Nah itu kan Dewi perang. Kemudian Hera itu kalau kekuasaan atau apa, tapi si Paris itu pilih Wanita ternyata habis itu si Helen itu dibujuk untuk biar mau sama Paris. Itu ceritanya waktu yang saya baca. Sehingga dari Helen of Sparta menjadi Helen of Troy. Helen of Troy, Sparta. Tapi itu enggak, ya itu menurut saya sih agak beda dengan yang saya. Itu yang Ya itu. Makanya film itu kan dikritik habis-habisan kan. Karena memang dia tidak bisa dibilang jauh dengan bukunya, dengan aslinya gitu. Dan itu tadi terlalu mengedepankan si Achilles-nya gitu. Tapi kalau bagi saya filmnya itu sendiri kan, kita kan ngomongin belajar lewat film gitu kan. Kalau secara filmnya itu sendiri, itu saya suka film itu. Kenapa? Karena itu adalah the drama of leadership. Ada banyak leader yang bermain di situ kan, mulai dari Hector, Agamemnon, terus King Priam, bacanya Priam. King Priam, terus ada gitu Odysseus, Menelaus, ya kan? Itu kan raja-raja semua tuh. Nah itu kan mereka ketemu perang di satu medan gitu kan. Itu ketemu situ, makanya saya bilang itu drama of leadership dengan karakter masing-masing, dengan tujuan masing-masing, dengan strategi masing-masing gitu. Dan itu ketemu di situ. Nah itu bagi saya tuh asiknya tuh di situ. Makanya saya saking senangnya saya sampai nulis gitu kan. Apa namanya? Yang ikut tulis itu ya. Nah, Troy itu adalah drama of leadership gitu. Jadi saking senangnya itu saya sampai tulis gitu. Nah, itulah ya makanya kalau bagi saya kita dari tadi ngomongin film itu kan banyak sekali yang bisa kita pelajari, banyak sekali gitu ya. Jadi kita tuh belajar itu nggak harus dari buku, nggak harus dari training gitu kan, tapi kita dari nonton film aja tuh kita kalau mau terbuka gitu ya, itu kita banyak yang bisa kita pelajari juga. Iya. Alangkah baiknya kalau film-film yang sudah kita tonton kemudian kita belajar something dari situ tuh di-share dong sama teman-teman gitu kan. Benar Mbak, lebih sejauh ini ya Mbak ya. Sebenarnya kalau misalkan sama kayak kita habis training gitu, ini ada yang menarik kita share gitu. Ngomongin knowledge management ya. Knowledge management itu kan dari tacit ke eksplisit ya. Betul. Tacit eksplisit. Jadi kalau misal tacit kita sendiri punya kemampuan, punya kompetensi, nggak sharing, itu pada akhirnya cuman dibawa melekat di diri kita tanpa dicari tanpa ada ya
mewarisi lah. Betul, Ya, itu betul, kayak ini ya, betul. mentoring. Iya, betul. Nah, makanya saya mengencourage dan makanya kita di culture itu punya acara satu Morning Insight dan yang kedua kita punya acara e-movie kan. Kita punya 2 acara itu. Nah, di situ kan teman-teman bisa share apa misalnya pernah nonton film. Saya tahu lah apalagi teman-teman ini kan kebanyakan generasi Gen Y, Gen milenial, bahkan Gen Z gitu ya. Itu kan kayaknya mereka tuh film apa aja ditonton loh. Sampai film horor pun ditonton loh. Saya bingung gitu. Belajar apa dari film horor gitu. Iya, Nah, saya nggak suka. tapi anyway gitu kan, kalau misalnya udah nonton gitu lah, mbok ya di-share gitu kan. Film apa yang udah ditonton, apa yang belajar, nah itu bila mana perlu kan kita putar ulang gitu kan di movie kan. Habis gitu kita bahas, kita kita diskusikan bersama-sama sehingga semuanya pada belajar hal yang sama nanti itu. Nah itu loh saya tuh sehingga tadi tuh Pak Dani bilang itu loh yang dari yang tesit itu jadi keluar dan lebih ini lagi karena orang lain juga ikut dapat maksudnya apa itu ya. Jadi intinya kita tuh belajar itu nggak cuma dari training, bahkan ibaratnya dari kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan kita dapat insight atau apa, kita juga bisa kita bisa tulis dan bisa share kan ya. Dan kalau misalkan kita ngomong film, halo, oh iya Mbak, saya ini dulu ya, saya permisi. Iya oke. Nanti saya bentar lagi selesai kok. It's a good conversation. Okay, thank you. Thank you for It's nice talking to you. Dadah. Ini kacamata. Oke. Deh, makasih ya kopinya.